Satria Peningkat juga tugasnya bikin sejahtera kaum marhen, bikin sejahtera wong cilik. Ini mungkin bisa dijelaskan ya? Iya, ini kalau bayangan saya ini nanti harus kembali ke sistem kerajaan seperti era Majapahit, karena raja itu tak ubahnya seorang penguasa wakil dari Tuhan itu sendiri. Jadi karena dia merasa wakilnya Tuhan, ya sudah hidup ngayomi yang diayomi itu. Ya kayak di Indonesia itu hidup miskin nggak pantas, ya. Nggak pantas. Iya. Satria Peningkat jedul nanti ya sebagian besar warga miskin jadi makmur gitu ya. Ya, harapan kita seperti itu. Jadi kesimpulannya, siapa saja yang merasa duduk di kursi sebagai pemerintah, tak eksekutif, yudikatif atau legislatif, tolong tengok kita ini ya, betul atau tidak saya tugas digaji oleh rakyat ini. Mereka digaji oleh rakyat loh, ya, digaji oleh rakyat. Terus sampai lalai itu kan, ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh, fatal kalau lalai. Kemudian tadi yang nyambung sebagai ajaran Bung Karno yang diteruskan oleh Satria Peningkat tadi mungkin. Jadi ajaran Bung Karno itu merupakan satu cara berpikir manusia modern, ya, manusia modern. Nah, makanya saya pelan-pelan membuat taan lagi satu lembar. Jadi ajaran kitab suci satu kontainer, ilmu politik satu kontainer, saya ringkas dari satu lembar. Melok Tuhan dalane iki, melok setan dalane iki. Di buku Pancasila yang tipis cilik yang saya kasihkan Pak Zed, di dalam sudah ada itu. Okay. Nanti kalau orang baca itu aja, iya ya manusia ini gini dibaiki gitu loh. Dan itu selaras dengan ajarannya Bung Karno ya? Iya, memang tugas saya adalah meneruskan apa yang dicita-citakan Bung Karno. Bung Karno waktu itu saya anggap sudah memenuhi syarat fungsinya sebagai Satria Peningkat. Karena sampai detik terakhir mampu untuk hidup miskin, ya, dihina, dicela, di macam-macam dalam situasi masyarakat bangsanya, ya. Sampai dunia ikut menjatuhkan dia. Satria Peningkat zaman itu ya? Zaman itu ya, setiap kurun waktu tertentu itu pasti situasi itu akan berubah sesuai dengan pola pikir masyarakat, ya. Dan akan muncul Satria Peningkat lain yang meneruskan ajarannya beliau. Iya. Mungkin jadi ya, jadi penerus ini siapa? Ya siapa saja yang selama ini paham, tahu tentang apa yang ditulis atau dikerjakan oleh Bung Karno. Bung Karno itu menulis buku itu 602 judul buku, ya. 602 judul buku, bukunya Bung Karno itu. Nah, kalau kita baca semuanya ya sampai tuwek ya sih mau cotrok ya, mau cotrok sampai tuwek. Tapi untuk itu lalu Bung Karno itu ajarannya saya ringkas sedemikian rupa. Ternyata visi misi ajaran Bung Karno satu, supaya roh suci dalam tubuh manusia kembali menjadi Tuhan yang suci dan bersih. Nah, itu maksudnya gimana ya? Suci dan bersih. Jadi kalau besok manusia itu mati, itu kita itu harus kembali menjadi Tuhan, menjadi suci, menjadi bersih, tidak bisa rusak. Kalau kita masih ketempelan debu satu sebagai kekayaan, debu itu ditaruh di meja sini, dipukul sama palu, tek itu pecah, berarti bisa rusak. Kalau Tuhan karena suci tidak bisa rusak. Nah, ini artinya menggambarkan kepada kita boleh kaya dan harus kaya karena kita hidup di bumi yang kaya. Tetapi kekayaan itu jangan menyiksa dirinya, jangan menyiksa kita. Bahwa wah kekayaanku sok piye lah wis mati, piye iki sing kedal sapa gek dhuwit iku nang ndi. Nah, itu wis gak boleh. Gak boleh. Karena kita itu terah matahari yang disebut Bodronoyo. Bodro itu matahari, Noyo itu cahaya.
Kita adalah manusia yang tercipta oleh sinar matahari. Bukan manusia ala teori Darwin, dulu ketek merangkak gini lalu menjadi orang Eropa itu ya, yang menjajah ke sana, menjajah ke sini. Ketek itu kan gitu, makan taruh sini, taruh sini, paginya taruh sini gitu. Kalau kita enggak, kita ya butuh itu untuk menjaga kesehatan, harus harus minum, tapi kuncinya makan dan minumlah yang tidak merusak jiwa dan raga. Jangankan kok minuman keras. Nah minum itu terlalu banyak gulanya, lama-lama ya penyakit tidak gula. Makan kalau terlalu banyak, lama-lama ya menjadi penyakit. Ya secukupnya lah, secukupnya. Gitu. Kemudian Satria Peningkat juga tugasnya bikin sejahtera kaum marhen, bikin sejahtera wong cilik. Ini mungkin bisa dijelaskan ya? Iya, ini kalau bayangan saya, ini nanti harus kembali ke sistem kerajaan seperti era Majapahit, karena raja itu tak ubahnya seorang penguasa wakil dari Tuhan itu sendiri. Jadi karena dia merasa wakilnya Tuhan, ya sudah hidup ngayomi yang diayomi itu. Hidup yang diayomi, jangan sampai seorang raja itu masih punya pikiran-pikiran di luar kemanusiaan, nggak boleh. Bisa ngayomi kaum marhen. Kaum marhen. Ya kayak di Indonesia itu hidup miskin nggak pantas ya, nggak pantas. Iya. Jadi kira-kira setelah Satria Peningkat jedul nanti ya sebagian besar warga miskin jadi makmur gitu ya. Ya, harapan kita seperti itu ya. Harga apa? Mungkin marhen, kalau makmurnya marhen jadi menjadi ayam lah, ayam.